Saya ahlinya bidang cyanida yang masuk ke badan orang, Pak, saya dokter. Itu bagaimana bisa masuk kalau bisa tidak hilang lewat nggak air? seluruhnya kalau ada ditemukan di lambung? Iya, tapi yang sudah ada di lambung, di hati, itu keahlian saya, Pak. HCN itu asam cyanida yang sifatnya gas. Kalau itu memang saya tidak dapat ruangan sidang itu memang mungkin bagaimana cyanida bisa yang berada kita di temukan sana. bukan HCN. Tetapi dari hasil ini tidak ada cyanida. Kami mencurigai adanya pengeditan manual. Berbeda, sosok yang berbeda, kita lihat mana yang lebih bagus. Takut, Pak Pengacara. Seperti yang Anda tanyakan pada Anda Prof. Edi. sendiri tidak pernah saya persoalkan ahli Anda menggunakan metode apa. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus bersama saya Dita Faisal. Kali ini masih dengan persidangan dengan kasus yang sama, yaitu kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Hari ini sudah tidak ada lagi pihak saksi maupun ahli yang diperiksa, baik itu dari pihak jaksa penuntut umum maupun dari pihak kuasa hukum. Tetapi hari ini adalah akhir dari sebuah drama yang cukup panjang, di mana persidangan hari ini yaitu sidang ke-26. Agendanya adalah pemeriksaan terdakwa yaitu Jessica Kumala Wongso. Di dalam pemeriksaan ini tentunya ada beberapa pertanyaan. Jessica Kumala Wongso dalam hal ini bertindak sebagai terdakwa, duduk di meja terdakwa, kemudian dicecar sejumlah pertanyaan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di dalam rentetan pertanyaan, jaksa penuntut umum menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kronologis ketika Jessica Kumala Wongso tiba di Indonesia, kemudian melakukan pertemuan dengan Wayan Mirna Salihin, Hani maupun Vera di Cafe Olivier. Dan pada saat di Cafe Olivier, tepatnya pada 6 Januari 2016 yang lalu, Jessica Kumala Wongso pada saat itu sudah melakukan komunikasi melalui WhatsApp, yang sebenarnya grup WhatsApp tersebut di-invite ataupun dibuat oleh Mirna Salihin. Dan di dalam grup percakapan tersebut ada sebuah komunikasi yang intinya adalah menentukan dua tempat, di mana dua tempat yang dipilih tidak hanya Cafe Olivier, tapi juga ada sebuah kafe yang juga berada di Grand Indonesia. Kenapa Grand Indonesia? Semua adalah kesepakatan bersama, mulai dari kesepakatan dari Mirna, Jessica, sampai dengan Hani, bahwa tempat yang paling strategis dan sangat memungkinkan pada saat itu, pada 6 Januari, adalah di dalam kafe yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Mengingat tentang rentang waktu yang sudah ditentukan, seolah-olah ada sebuah penggiringan upaya untuk mengarah kepada Cafe Olivier. Ini kemudian ditanyakan juga oleh jaksa penuntut umum, kenapa di dalam rekaman WhatsApp grup di dalam tersebut ada 7 kali permintaan, 7 kali permintaan dari Jessica Kumala Wongso untuk seolah-olah mengarah kepada Cafe Olivier. Nah, di dalam Cafe Olivier tersebut kemudian ada permintaan pemesanan es kopi Vietnam. Tetapi satu kali yang tadi sudah diungkapkan oleh Jessica Kumala Wongso, bahwa di dalam rekaman WhatsApp grup tersebut, Jessica Kumala Wongso hadir lebih dulu dibandingkan dengan teman-temannya, yaitu Hani maupun Mirna Salihin. Waktu itu Jessica Kumala Wongso sudah memesan terlebih dahulu koktail, kemudian juga memesankan dan menanya kepada teman-temannya di grup. Yang ditanyakan adalah Mirna pesan apa. Kemudian pada saat itu Mirna memesan es kopi Vietnam, karena sebelumnya Mirna juga sempat meminum es kopi Vietnam yang ada di Cafe Olivier dan menyukai kopi tersebut. Jessica pun menceritakan kepada jaksa penuntut umum bahwa kenapa ia memilih koktail. Alasan utama ia memilih koktail yang ada di Cafe Olivier adalah jenis old fashion cocktail. Ini adalah koktail yang tidak pernah dicoba sebelumnya pada saat di Australia. Sehingga alasan yang tepat buat dia memilih menu tersebut, minuman tersebut, adalah karena belum pernah mencoba sama sekali. Kenapa pula tadi ditanyakan bahwa Jessica Kumala Wongso langsung memesankan secara inisiatif, yaitu es kopi Vietnam. Ia menanyakan bahwa inisiatifnya pula untuk mentraktir teman-temannya, karena seperti yang sudah berlalu di Australia, Mirna Salihin pernah mentraktir Jessica, sehingga Jessica menggunakan momentum ini untuk mentraktirnya. Nah, pertanyaan lainnya pula timbul dari jaksa penuntut umum, alasan yang paling utama dan cukup mengherankan bagi JPU, mengapa sebenarnya Jessica membayar terlebih dahulu tagihan dari es kopi Vietnam dan juga koktail yang sudah dipesan. Bahwa di dalam pernyataannya Jessica mengungkapkan pemesanan koktail kemudian es
kopi Vietnam dan juga pembayaran dilakukan lebih awal, ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso ketika berada di Australia. Jaksa penuntut umum pun mempertanyakan kejanggalan mengapa Jessica Kumala Wongso hadir lebih dulu, bukannya hadir lebih malam saja menghindari kemacetan. Kemudian Jessica seketika langsung menjawab bahwa keinginannya pada saat itu untuk hadir lebih dulu adalah karena mencoba untuk menghindari jam 3-in-1. Ini juga merupakan saran dari ayah Jessica Kumala Wongso agar hadir lebih dulu, datang lebih dulu, dan kemudian juga inisiatif dari Jessica agar ia hendak berjalan-jalan terlebih dahulu di Grand Indonesia Mall yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Pemirsa, di dalam pernyataan ini, jaksa penuntut umum mempertanyakan soal inisiatif Jessica Kumala Wongso untuk meninggalkan Cafe Olivier sejenak, kurang lebih 1 jam, kemudian berada di dalam shop, yaitu semacam toko yang menjual berbagai macam peralatan perlengkapan kecantikan wanita, dan pada saat itu Jessica langsung memilih untuk membelikan sabun. Jessica beranggapan bahwa ini adalah hal yang biasa, ia hanya ingin membelikan sebuah kado bingkisan sebagai ucapan terima kasih dan lama tidak berjumpa dengan teman-temannya, dan kemudian pilihan Jessica pula untuk meminta kepada pelayan dari toko tersebut untuk memisah. Jadi sabun yang dibeli Jessica, sabun kecantikan yang dibeli Jessica ini dikemas di dalam paper bag yang berbeda. 3 paper bag masing-masing, 3 tersebut dibeli untuk dirinya. Kemudian ditujukan untuk Hani dan 1 lagi adalah untuk Wayan Mirna Salihin. Dan pemirsa, di dalam percakapan tersebut ada sebenarnya yang mungkin saja nanti pada saat persidangan selanjutnya akan ditanyakan oleh baik itu majelis hakim maupun baik dari jaksa penuntut umum soal catatan kriminal yang ada dalam rekam jejak dari Jessica Kumala Wongso selama berada di Australia. Di dalam hubungan pertemanan, Jessica Kumala Wongso ini sudah menjalani hubungan pertemanan dengan Mirna Salihin selama kurang lebih 9 tahun lamanya, terhitung sejak tahun 2007. Jessica Kumala Wongso mendapatkan 14 kali catatan kriminal. Catatan kriminal ini sudah dicatat secara terperinci oleh pihak kepolisian dari Australia. Pada Senin yang lalu, baik pihak jaksa penuntut umum maupun dari pihak pengacara juga sudah menghadirkan satu persatu pihak dari saksi ataupun ahli yang cukup menguatkan, yaitu dari pihak jaksa penuntut umum menghadirkan ahli terakhir, yaitu untuk meminta keterangan dari kepolisian Australia. Pemirsa, kami akan mencoba untuk mengajak Anda sejenak untuk menyaksikan persidangan, tetapi selain itu sebelum kembali ke persidangan, sebelum sampai ke persidangan, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk sejenak berbincang-bincang dengan 2 orang narasumber saya, yaitu ibunda dari Mirna Salihin yang ada di ujung di pojok sana. Kemudian juga ada lagi salah satu narasumber, Bu Rosniati Salihin. Bu Rosniati sebagai siapa? Saya kakaknya dari Darmawan Salihin, ayahnya Mirna. Ya, selama ini kami jarang mendengar statement dari Ibu Ros. Saya panggil Ibu Ros, betul? Ya, betul. Ibu Ros, dan kemudian saya juga nanti akan berbincang dengan ibunda, ibu kandung dari Wayan Mirna Salihin. Terima kasih atas kehadiran. Tapi saya akan coba dulu untuk bertanya kepada Ibu Ros. Ibu Ros, Ibu selaku kakak kandung dari Pak Edi. Ya. Lalu apa sebenarnya yang Ibu dapat petik? Walaupun ini bukan kesimpulan, karena yang berhak memutuskan adalah majelis hakim. Apa yang dapat Ibu petik dari sekian banyak persidangan? Total ada 22 persidangan sebelum hari ini. Iya. Selama ini kami sekeluarga, kita kompak mengikuti, karena kehilangan Mirna itu buat saya hampir seperti kehilangan anak saya sendiri. Karena Mirna dan kembarnya dan anak saya itu seumur. Jadi dari kecil saya melihat Mirna tumbuh sampai menikah, ya, dan saya sangat dekat, memiliki kedekatan dengan Mirna, emosional. Maka itu kepergian Mirna merupakan pukulan yang sangat berat. Saya adalah tantenya yang disebut-sebut oleh Jessica yang ditemui di rumah duka.
Jadi Jessica itu tidak datang setelah kejadian, seperti Hani kan terus datang dan menceritakan semuanya. Kita cari-cari Jessica dong, karena dia yang ada di sana pada waktu itu hanya ingin tahu tadinya kenapa Mirna kok mendadak bisa kolaps dan segalanya. Jadi saya itu dengan sopan santun saya itu mendatangi Jessica karena dia hanya datang 10 menit ya. Itu pun dengan wajah yang tanpa empati dan tidak menyatakan bela sungkawa sama sekali. Dia duduk di pojokan, saya datangi, saya bilang, "Jessica, saya hanya ingin tahu apakah Mirna ada pesan-pesan terakhir dan apakah ada orang-orang lain di sana. Saya juga tidak ngerti kenapa kok Mirna bisa mendadak pergi. Mungkin Jessica bisa ceritakan." Lalu seperti yang dia katakan, katanya saya seolah-olah mengintimidasi Jessica. Dan itu saya bantah sekali karena saya menanyakan kepada dia itu baik-baik karena belum tahu pada waktu itu bahwa Mirna itu terbunuh begitu loh. Kita taunya Mirna sakit apa ya, kok belum tahu gitu ya kita. Jadi saya tanya. Lalu dia dengan jawaban yang tanpa empati itu mengatakan bahwa ya begitu kejadiannya begitu. Lah saya bilang tapi kan agak aneh ya Jess, mungkin ingat-ingat deh ada nggak hal-hal lain yang kejadian sebelum Mirna terus kolaps begitu saja. Lalu dia memandang saya dan mengatakan saya tidak memasukkan apa-apa ke dalam kopinya Mirna. Saya kaget, saya bilang, Jessica, tunggu dulu, kamu jangan bernafsu begitu, ya kan? Saya sendiri pada waktu itu merasa kok kurang ajar sekali. Saya ini kan cukup tua untuk menjadi ibunya, masa dia mengatakan itu kepada saya. Saya bilang maksudnya memasukkan apa, ya kan? Kita belum tahu. Dan kalau memang Jessica mengatakan itu, nanti mungkin Jessica harus mencatat semuanya. Nanti kalau ada pemeriksaan polisi baru katakan, saya bukan polisi, saya bukan penyidik, saya ini kan hanya keluarga. Lalu dia memandang saya lagi, dia bilang lagi, saya tidak memasukkan apa-apa ya ke kopinya Mirna. Dan setelah itu dia pergi. Baik. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa sebenarnya selama beberapa hari di rumah duka tidak terlihat sedikit pun wajah Jessica ada di sana. Dia tidak datang. Teman-temannya selalu datang. Nah, lalu waktu itu Jessica bersama siapa? Dia datang bersama ayahnya. Cuma satu kali? Satu kali, dan itu setelah Mirna petinya ditutup. Mungkin dia tidak berani datang sewaktu Mirna petinya belum ditutup. Dan waktu peti setelah ditutup, keesokan harinya, dia tadi tidak ingat dia datang jam berapa. Saya ingat ya, itu kira-kira jam 2 karena saya habis menjemput anak saya yang bekerja di Bali. Saya jemput terus saya bawa ke rumah duka. Jam 2 siang, itu berapa hari setelah kematian? Itu di rumah duka? Itu malam sebelum besoknya dikubur. Jadi itu kira-kira kan jam 2. Kita baru tahu bahwa ada kematian tidak wajar setelah Pak Krisnamurti itu datang hampir tengah malam Sabtu itu. Jadi sebelum itu kami tidak tahu gitu. Baik. Pada saat itu kan Ibu Ros tentu senang juga karena Jessica datang yang ditunggu-tunggu. Kemudian bagaimana respon dari ayahnya? Apakah ada upaya untuk mendekati Ibu Ros selaku perwakilan dari keluarga? Kemudian ada ucapan bela sungkawa dari seorang ayah Jessica? Tidak ada. Jadi ayahnya Jessica duduk di meja lainnya di seberang. Saya tanya sama dia, Jessica datang sama siapa? Lalu dia bilang dengan papa. Oh, di mana papahnya gitu kan? Oh, duduk situ. Saya bilang, oh terima kasih ya gitu. Saya menyapa ayahnya ya sebagai sopan santun ya. Nah, terus saya ngobrol gitu. Saya sejenak ke ibunda dari almarhum Wayan Mirna Salihin. Ibu, tadi keterangan dari Ibu Ros juga mengatakan bahwasanya cukup terkaget-kaget ketika Jessica datang, dan lebih kaget lagi pada saat Jessica bilang saya bukanlah orang yang menaruh apapun di dalam sebuah kopi. Nah, di dalam pernyataan sebelum-sebelumnya pernah tidak Jessica mengatakan saya boleh tidak izin untuk melihat almarhum Wayan Mirna Salihin sebelum ia dikuburkan atau bagaimana? Adik saya sih yang bukan adik saya. Jadi Sandy sendiri waktu di Abdi Waluyo ya, dia pamitan sama Mirna. Pamitan terus cium keningnya katanya. Pada saat di peti sudah tidak ada lagi? Nggak ada komunikasi lagi.
Apa yang Anda rasakan pada saat itu melihat suatu kejanggalan atau memang waktu itu hanya seketika saja cukup Ibu Ros waktu itu yang melihat? Nggak ada sama sekali kecurigaan? Kita sama sekali nggak curiga sama siapa-siapa ya. Justru kita didatengin polisi, jadi kita harus mencari tahu semuanya. Kalau nggak polisi nggak datang juga kita nggak tahu. Akhirnya kita coba cari Google kemana-mana gitu loh. Akhirnya ya ternyata seperti itu ceritanya. Ya karena pada waktu itu ibunya itu sudah sampai berpingsan-pingsan, sehingga pada waktu Jessica datang, ibunya ini Santi kasih tahu saya, Kak, itu Jessica, yang satunya lagi. Kalau Hani itu sudah setiap hari datang dan nangis, cerita, kita sudah ini. Yang mana yang satunya lagi itu loh, katanya lagi datang. Tolong Kak, tanya ini ketemuin. Itulah makanya saya itu ceritanya ingin berkenalan ya. Siapa tahu kita bisa dapat informasi, tapi bukan menuduh dia karena belum jelas ini loh kejadian ini. Kita semuanya masih gelap waktu itu kan, kita juga lagi bersedih, mengurus peti, mengurus ini itu, mengurus penguburan. Kita sendiri itu masih bingung gitu loh pada waktu itu. Tapi yang saya katakan adalah bahwa dari pertama saya melihat Jessica, anak ini memang memiliki sesuatu kekuatan batin ya yang sangat keras dan juga sangat yakin kepada dirinya, dan itu mengatakan kepada saya itu dengan sebagai orang yang agak lebih jauh lebih tua, itu pun dia anggap enteng, tanpa empati, sopan santun pun tidak ada. Artinya ada sesuatu hal yang berbeda dari anak seusianya. Betul. Baik Ibu Ros selaku tantenya pernah tidak dikenalkan sama teman-teman dekat? Siapa yang Jadi yang mengenalkan itu kembarannya Sandy datang karena Sandy juga ingin saya, tante tolong tanyain gitu loh sama Jessica gitu loh, apa yang terjadi sih sebenarnya itu, karena kita kan masih tidak tahu. Sandy bilang, Jess, ini tante saya kenalkan gitu loh, ini kakaknya papi saya gitu. Jadi saya memperkenalkan diri. Siapa nama-nama teman yang pernah diperkenalkan kepada tante Ibu Ros? Bukan, Sandy itu kembarannya sih. Maksudnya siapa teman-teman yang pernah diperkenalkan kepada tante? Pernah tidak? Tante ini loh teman-temannya namanya Hani, pernah diperkenalkan? Ada, pokoknya kalau teman-teman dekatnya saya rata-rata sudah bertemu. Kalau nama kan saya tidak satu-satu, tapi yang mukanya Jessica ini baru kali itu saya lihat gitu loh. Baik, saya coba ke Ibu Sianti. Ibu Sianti melihat kembali kepada kepersidangan yang ke-26 ini. Kemudian pemeriksaan terdakwa, tidak ada lagi sudah saksi, tidak ada pula ahli yang dihadirkan, baik itu kuasa hukum maupun pihak penuntut umum, Lalu apa yang dapat Anda sampaikan tentang pemeriksaan yang disampaikan oleh Jessica tadi pada saat di persidangan? Sekarang kan saksinya dari pengacara ya, pengacaranya Jessica ya, dan Jessica-nya sendiri yang bersaksi ya, dan semua yang dia bicarakan, ditanyakan oleh JPU, kayaknya benar-benar itu udah disiapin ya pertanyaan-pertanyaannya. Mereka memang sudah siapin, sudah tahu. Tapi saya percaya di sini kan ada yang lebih tinggi lagi. Ya, saya berharap sama Tuhan aja keadilan harus ditegakkan di Indonesia ini. Kalau di persidangan sebelumnya ada beberapa juga ahli yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum maupun ahli dari pihak jasa penuntut umum. Tapi saya akan lebih condong kepada kuasa hukum yang sudah menghadirkan mulai dari ahli toksikologi, kemudian juga ahli forensik, yang mana pernyataan yang sangat janggal atau tidak memungkinkan buat Anda sebagai Ibunda Mirna Salihin. Maksudnya yang dari saksi yang terakhir? Dari saksi yang sudah pernah dihadirkan oleh kuasa hukum. Semua dari saksi saya atau dari saksi dari kuasa hukum? Kuasa hukum ya. Semua saya lihat percuma ya saya dengarkan mereka. Yang ada cuman kebohongan ya. Jadi ya udah saya serahin aja lagi ke hakim dan biar hakim aja yang menentukan. Saya rasa hakim lebih tahu ya.
kalau Baik, kita akan coba untuk melanjutkan kembali karena kedua orang yang hadir hari ini, baik tante dari Mirna Salihin maupun ibunda juga cukup penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana yang ingin disampaikan oleh publik dan juga masyarakat tentang kematian dari Mirna Salihin. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan kabar khusus usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali kami berbincang dengan dua orang narasumber kami yang tadi sudah dihadirkan di segmen sebelumnya, yaitu tante dari almarhum Wayan Mirna Salihin dan kemudian ibu kandung dari almarhum Wayan Mirna Salihin, yaitu Ibu Ros, dan kemudian ada Ibu Setianti. Ibu Ros, tadi sebelum break Ibu sempat ingin menyampaikan apa sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan? Ya, kami atas nama keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih ya kepada masyarakat maupun kepada hakim dan JPU yang telah bekerja ya siang malam, dan kami tahu bahwa peradilan ini sudah berjalan sampai 26 kali dan kami juga tidak tahu kapan sampai selesainya. Banyak yang menanyakan kenapa kita menghambur-hamburkan uang untuk suatu peradilan begini. Ini bukan kemauan dari keluarga Salihin. Kami ini korban dan kami sebetulnya ingin sekali bahwa kebenaran itu ditegakkan, karena pada waktu Mirna meninggal secara mendadak, anak ini tidak mendapatkan suatu kesempatan untuk mengatakan apa yang ada pada waktu itu. Kalau bisa dilihat di CCTV, dia itu dengan segenap kekuatan itu menghadap kepada Jessica seolah-olah mengatakan, "What did you do to me?" Ya, tapi kita janji kepada Mirna pada waktu itu bahwa kita akan mencarikan kebenaran. Dan kebenaran itu akan ada di atas segala-galanya. Kami tidak tahu apakah sekarang ataukah nanti, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu, karena keluarga kami sudah kehilangan anak. Mungkin yang mencerca kami itu tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan anak. Hanya mereka yang pernah kehilangan anak umur 27 tahun. Mirna seorang anak yang manis, budi, sangat mengasihi dan sangat disayang oleh seluruh keluarga. Itu direnggut dari kami secara keji. Kami hanya ingin keadilan lah ya, supaya kami ini bisa melanjutkan hidup kami meskipun dengan segala kepedihan, agar Mirna bisa tenang di alam sana. Sebab setelah semua keadaan ini selesai, kami akan melakukan persembahyangan untuk Mirna agar arwahnya bisa tenang di sana. Tapi kami kalau melihat beberapa orang yang bersaksi secara dusta, ya. Siapa yang Ibu maksudkan? Oh, ada beberapa, seperti yang terutama yang saya ingat sekali itu adalah, dan ingin sekali saya ketemui, adalah Dr. Jaya. Karena Dr. Jaya itu yang sebetulnya melakukan formalin kepada Mirna, karena di Abdi Waluyo itu pada waktu itu kan keadaan sudah mendesak dan mereka tidak memiliki tempat jenazah, sehingga dipanggillah Jaya itu oleh Abdi Waluyo, dan dia bersaksi mengatakan bahwa tidak ada apa-apa terhadap Mirna, padahal dia tahu bahwa ada kejadian yang tidak wajar karena dia kan ahli forensik. Kenapa dia tidak langsung mengatakan kepada kami sebagai keluarga bahwa ini jangan diformalin dulu, marilah kita ke otopsi. Nah, otopsi itu akhirnya terjadi setelah Pak Krisnamurti meyakinkan keluarga bahwa tanpa otopsi kita tidak bisa melanjutkan kasus. Jadi kata-kata yang mengatakan tidak otopsi atau otopsi itu salah, itu melecehkan kepolisian Republik Indonesia. Baik. Gitu. Baik Ibu Ros, saya tahan sebentar, saya menuju ke Ibu Sianti. Ibu Sianti, menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ros selaku tante, juga kemudian juga pasti tahu betul bagaimana keluarga mencoba untuk maju ke persidangan. Tadi dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Jaya di dalam keterangannya tentang formalin. Tadi dikatakan sebenarnya formalin itu yang meminta siapa sih? Apakah keluarga atau memang arahan dari pihak dokter? Saya juga nggak tahu ya, katanya kalau kelamaan bau. Jadi di Darmais diusulkan harus disuntik. Jadi harus dimasukkan formalin. Jadi saya kan takut kan kalau bau ya, kan kita hari Minggu baru mau dikubur gitu loh. Tapi
Setelah itu ya udah pas ada Pak Jaya itu mau formalin, saya ada di situ. Saya juga bertanya apa perlu disobek gitu loh caranya. Tapi dia nggak jawab apa-apa sih. Kayaknya bagi dia kayak menyenangkan melakukan itu. Kayak seperti bernyanyi santai dan aja. Ibu waktu itu hadir di dalam ada di dalam situ dan melihat proses. Iya. Sebentar aja setelah dia mau robek Mirna, saya langsung keluar, saya nggak kuat. Ya, ini juga menjadi pertanyaan bagi kami juga, semua juga mempertanyakan, ada kemungkinan kita tidak tahu bahwasanya otopsi itu sangat penting, harus ketika sebuah kasus ingin dilempar ke pengadilan, ingin dilimpahkan ke pengadilan. Waktu itu masalah otopsi, sekali lagi bahwa ada beberapa pernyataan dari para ahli bahwa otopsi sebenarnya ada dua, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Dan sejauh ini yang dilakukan oleh pihak forensik yaitu otopsi bagian luar saja. Lalu kenapa tidak dilakukan otopsi 3 bagian yang dikatakan kepala, bagian dada, perut, dan pinggul? Waktu itu otopsinya hanya di luar saja. Ya itu mengada-ada saja sih. Saya sih udah ikut prosedur dari kepolisian ya. Mereka kan lebih tahu ya. Artinya jadi, waktu itu sempat ditanyain pihak keluarga bahwasanya Mirna jenazahnya harus diotopsi dan keluarga setuju. Pertama tidak setuju, tapi kami harus kan berembuk ya. Kami kan punya keluarga besar ya, dan harus diomongin. Dan Mirna baru kawin dan kita harus persetujuan dari suaminya dong gitu loh. Kan namanya juga habis merit, terus kejadian seperti ini, siapa yang tega gitu loh. Apalagi saya seorang ibu, gak tega sih sebenarnya. Masa udah meninggal terus mau di black gitu. Saya pikir kan kalau otopsi itu kan dibongkar-bongkar ya, kita takut gitu loh, kasihan, bukan apa-apa. Kita sebagai orang tua yang ngelahirin terus gak ada mendadak, terus mau diotopsi, rasanya gimana deh sebagai ibu gitu loh. Jadi kami setelah berembuk lama sekali, ya udah kita memutuskan semua mau diotopsi. Padahal pada waktu itu peti kan sudah ditutup ya, tapi karena Pak Krisnamurti datang lalu menjelaskan kepada kami bahwa otopsi itu dilakukan di Rumah Sakit Kramat Jati, Kepolisian Kramat Jati. Jadi itu dilakukan menurut semua sesuai prosedur, ketentuan prosedurnya kepolisian. Yang membawa Mirna dari rumah duka itu adalah kepolisian yang dikawal oleh Pak Krisnamurti beserta seluruh aparatnya, yang mengangkat Mirna dari rumah duka masuk ke ambulansnya polisi, lalu dikawal sampai kira-kira jam 3 pagi gitu, baru kembali lagi ke rumah duka dan pagi itu dikuburkan. Saya masih tanya kepada Pak Krisnamurti, Pak ini kan besok pagi akan dikuburkan, bagaimana kalau malam ini dilakukan ini, nanti kalau tidak selesai? Dan Pak Krisnamurti bilang tidak usah khawatir Ibu, ini ada satu tim yang menangani dan akan dilakukan paling lama 3 jam. Dan Mirna akan dikembalikan ke rumah duka sebagaimana sedia kala. Dan itu memang kenyataannya begitu, dan hasilnya apakah itu otopsi menyeluruh atau tidak harusnya ditanyakan kepada kepolisian gitu. Semuanya kan sudah ada di BAP. Kalau tidak, masa kita bisa sampai ke P21? P21 itu perjuangannya kan juga tidak cukup panjang ya Bu ya, mulai Januari sampai kemudian disidangkan bulan Juni. Makanya saya itu kadang-kadang keluarga ini sangat sakit hati kalau misalnya dikatakan tidak diotopsi. Loh, kita ini kan bukan ahli, belum pernah ada kejadian begini di seluruh keluarga kami. Dan kalau orang kematian, ya kita juga tadinya tidak menyangka dibunuh. Apalagi dia bukannya bilang dibunuh di tengah jalan, dia terbunuhnya itu di Cafe Olivier yang ya notabene itu kan kafe elit ya, dan juga dia pergi bersama teman-temannya gitu loh. Jadi kita tuh tidak memiliki tadinya kecurigaan yang sampai kejadian hari ini tuh di luar perkiraan kami. Baik. Tapi otopsi itu dilakukan oleh kepolisian. Baik. Kalau ada yang benar atau salah, ya jangan tanya sama keluarga, karena keluarga kami ini sudah kematian dan kita sudah menuruti semua advis yang diberikan oleh kepolisian. Ya, baik Ibu Ros. Kemudian Ibu Usianti lagi, tanpa mencoba untuk menggali luka-luka lama, saya coba untuk kembali mengulang
bahwasanya waktu itu masalah pertemanan ketika tadi dipertanyakan oleh pihak JPU berapa lama pertemanan, kemudian Jessica mengatakan pertemanannya cukup lama, 2007 ke 2015 terakhir, artinya pertemanannya itu kurang lebih 9 tahun. Lalu yang 9 tahun ini setidak-tidaknya pernah dong, apakah pernah Mirna itu ngomong satu kali aja tentang Jessica, walaupun ibu sempat ngomong waktu itu tidak pernah dipertemukan sebelum Jessica ke rumah? Mirna kalau nggak terlalu deket, biasanya dia nggak mau ngomong ya. Bagi dia nggak ada ketertarikan ya, jadi dia pikir nggak seru gitu loh. Jadi kalau misalnya serius pasti cerita sih. Jadi selama ini nggak pernah sih. Ya mohon maaf, waktu almarhum sendiri menikah, setelah menikah satu rumah dengan ibu? Enggak. Terpisah, jadi jarang menceritakan dengan teman-temannya. Iya. Pada saat Mirna mencoba untuk berkumpul bersama Jessica, sempat ngobrol-ngobrol nggak? Saya lagi di kafe nih Ma, atau gimana nggak? Enggak. Kalau Mirna tuh kalau misalnya mamahnya, nggak, pasti mama nggak suka sama yang teman ini, dia nggak akan cerita. Dia tahu gitu loh sifat saya, karena saya tuh orangnya suka cegah dia, jangan main nama ini namanya ibu ya, instingnya lebih kuat gitu loh. Pasti saya kasih tahu gitu loh. Kalau ada keanehan, biasa orang tua kan seperti itu. Lagi saya deket ya sama anak, semua saya deket. Jadi saya memang sama anak-anak deket, dan saya juga suruh sama anak-anak deket sama keluarga dari suami saya. Pokoknya semua dirangkul gitu loh. Ya, tapi mungkin Ibu Santi harus menceritakan pertama kali dia ketemu, yang waktu tadi dia juga mengatakan bahwa dia ke rumahnya Mirna, lalu ketemu dengan ibunya. Lalu pada waktu itulah Jessica itu memeluk dengan erat, seolah-olah itu kenal dekat dengan ibunya. Iya. Coba di-review kembali Bu, waktu pertemuan pertama kali dan terakhir antara ibu dengan Jessica. Oh iya, itu baru pertama kali ke rumah, ke atas. Terus Mirna cari saya nggak tahu dia bawa temen, saya pikir Mirna aja gitu loh. Ya udah naik ke atas, saya lihat kok bawa temen gitu loh. Terus setelah bawa temen ya saya harus keluar dong, giring mereka ke luar gitu loh. Kan harus ngobrol di luar, jangan di kamar kan gitu loh. Terus setelah di luar Mirnanya pamitan, terus dia peluk saya, Jessica-nya. Begitu erat, dan saya juga bingung, pertanyaannya juga belum dijawab sama Mirna. Saya bilang, ini teman kamu yang mana Mir? Saya bilang gitu. Nanti aku ceritain gitu. Ya. Waktu memeluk itu sempat ada pertanyaan atau bahkan memperkenalkan diri tidak Jessica? Tante, sama saya Jessica, teman dari Mirna. Sama sekali enggak. Jadi langsung memeluk. Dia itu nggak ada omongan apa-apa ya. Mukanya juga udah datar gitu loh. Kayak bukan berteman sama Mirna terlalu deket ya, saya lihat. Datar aja, gimana sih namanya teman baik? Oh tante atau gimana gitu, hahihi gitu loh. Kalau nggak, inget saya nggak? Waktu itu saya pernah ketemu, nggak ada sama sekali omongannya. Pokoknya peluk aja langsung, peluk saya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat janggal sekali ya. Ketika bagi ekspresinya datar, aneh. kemudian pelukannya juga sangat erat aneh. sekali. Bagi saya itu aneh. Teman yang paling aneh buat saya ya. Ibu sempat menjamunya dengan hidangan atau membuatkan teh, karena sempat informasinya bahwa saya memberi teh, ya itu mungkin dia bisa-bisanya dia ya. Orang itu orang terbohong di dunia kayaknya dia deh. Jadi nggak sama sekali menyediakan apapun? Nggak pernah sama sekali. Setelah itu Mirna dengan Jessica langsung pamit kemana Bu? Saya nggak anterin dia sampai luar, pokoknya kan kita memang kalau kamar semua di atas. Jadi setelah dari depan kamar saya, mereka ya turun-turun aja. Saya tinggalin aja, langsung saya ke kamar lagi. Setelah pertemuan itu Mirna sempat mengatakan, "Ma, nanti saya akan cerita tentang Jessica ke Mama." Nggak ketemu, Mirna tuh agak repot ya. Setelah menikah banyak job-job yang harus dia kerjakan gitu loh. Banyak pesanan-pesanan art dia yang harus dia kerjakan. Jadi jarang ketemu juga setelah menikah. Baik, selain itu pula kami ingin mengetahui sebenarnya lebih dekat sosok Mirna di mata tante, di mata ibu. Mirna adalah sosok yang dikatakan bisa dibilang ini leadernya keluarga. Tanpa Mirna kayaknya semuanya itu nggak bisa selesai. Betul. Lalu apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Mirna ketika Mirna tidak ada, semuanya rasa-rasanya ada yang kurang? Kita kehilangan banget ya, karena dia juga pendoa di rumah kami, dan selalu berdasarkan Tuhan. Dia selalu bicaranya, udah kita percaya sama Tuhan aja, karena Tuhan itu baik buat kita sekeluarga. Selalu ngomong seperti itu deh. Jadi kalau ngomong tuh yang baik-baik aja. Jadi kita kehilangan banget. Dan kebetulan mungkin 1,5 tahun sebelum Mirna menikah,
ayahnya sempat sakit keras yang kita sampai harus kirim dengan ambulans ke Singapura. Lalu Mirna itu yang akan pergi menjaga, jadi saya yang mengaturkan semuanya. Dan karena itu saya pada waktu itu tuh merasa begitu dekat. Dan ada keanehan adalah Mirna itu menelpon saya setiap malam dan seolah-olah curhat gitu, macam-macam ya, terutama mengenai ayahnya. Dan saya selalu memberi nasihat, saya dokter siapa atau apa saya atur-aturkan dari Jakarta. Lalu ada satu hal yang Mirna katakan kepada saya yang saya tidak akan lupa, adalah dia bilang kepada saya, kalau panggil saya kan tante tuh, kalau bahasa kita Ii, saya sudah terima Tuhan dengan sepenuh hati. Saya akan menjadi seorang beragama Kristen yang melayani, dan saya sudah merasa sangat happy sekali deh bahwa saya sudah bisa menerima Tuhan sekarang dengan sepenuh hati. Dan kata-kata itu tidak akan saya lupakan, karena mungkin itu kata-kata terakhir yang dia ingin menghibur keluarganya untuk kepergian yang tentu selamanya tidak dapat kami lupakan. Baik, terima kasih Ibu Ros, terima kasih juga Ibu Sianti atas informasi yang diberikan kepada kami. Dan pemirsa, kami akan menghadirkan lagi informasi lainnya yang cukup penting untuk Anda di dalam kabar khusus tentang persidangan pemeriksaan terdakwa Jessica Kumala Wongso sesaat lagi. Memilih untuk membelikan sabun. Jessica beranggapan bahwa ini adalah hal yang biasa. Ia hanya ingin membelikan sebuah kado bingkisan sebagai ucapan terima kasih dan lama tidak berjumpa dengan teman-temannya. Dan kemudian pilihan Jessica pula untuk meminta kepada pelayan dari toko tersebut untuk memisah. Jadi sabun yang dibeli Jessica, sabun kecantikan yang dibeli Jessica ini dikemas di dalam paper bag yang berbeda. 3 paper bag masing-masing, 3 tersebut dibeli untuk dirinya. Kemudian ditujukan untuk Hani dan satu lagi adalah untuk Wayan Mirna Salihin. Dan pemirsa, di dalam percakapan tersebut ada sebenarnya yang mungkin saja nanti pada saat persidangan selanjutnya akan ditanyakan oleh baik itu majelis hakim maupun baik dari jaksa penuntut umum soal catatan kriminal yang ada dalam rekam jejak dari Jessica Kumala Wongso selama berada di Australia. Di dalam hubungan pertemanan, Jessica Kumala Wongso ini sudah menjalani hubungan pertemanan dengan Mirna Salihin selama kurang lebih 9 tahun lamanya, terhitung sejak tahun 2007. Jessica Kumala Wongso mendapatkan 14 kali catatan kriminal. Catatan kriminal ini sudah dicatat secara terperinci oleh pihak kepolisian dari Australia. Pada Senin yang lalu, baik pihak jaksa penuntut umum maupun dari pihak pengacara juga sudah menghadirkan satu persatu pihak dari saksi ataupun ahli yang cukup menguatkan, yaitu dari pihak jaksa penuntut umum menghadirkan ahli terakhir, yaitu untuk meminta keterangan dari kepolisian Australia. Pemirsa, kami akan mencoba untuk mengajak Anda sejenak untuk menyaksikan persidangan, tetapi selain itu sebelum kembali ke persidangan, sebelum sampai ke persidangan, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk sejenak berbincang-bincang dengan 2 orang narasumber saya, yaitu ibunda dari Mirna Salihin yang ada di ujung di pojok sana. Kemudian juga ada lagi salah satu narasumber, Bu Rosniati Salihin. Sebagai siapa? Saya kakaknya dari Darmawan Salihin, ayahnya Mirna. Ya, selama ini kami jarang mendengar statement dari Ibu Ros. Saya panggil Ibu Ros, betul? Ya, betul. Ibu Ros, dan kemudian saya juga nanti akan berbincang dengan ibunda, ibu kandung dari Wayan Mirna Salihin. Terima kasih atas kehadiran. Tapi saya akan coba dulu untuk bertanya kepada Ibu Ros. Ibu Ros, Ibu selaku kakak kandung dari Pak Edi. Ya. Lalu apa sebenarnya yang Ibu dapat petik? Walaupun ini bukan kesimpulan, karena yang berhak memutuskan adalah majelis hakim. Apa yang dapat Ibu petik dari sekian banyak persidangan? Total ada 22 persidangan sebelum hari ini. Iya. Selama ini kami sekeluarga, kita kompak mengikuti,
karena kehilangan Mirna itu buat saya hampir seperti kehilangan anak saya sendiri. Karena Mirna dan kembarnya dan anak saya itu seumur. Jadi dari kecil saya melihat Mirna tumbuh sampai menikah ya, dan saya sangat dekat, memiliki kedekatan dengan Mirna emosional. Maka itu kepergian Mirna merupakan pukulan yang sangat berat. Saya adalah tantenya yang disebut-sebut oleh Jessica yang ditemui di rumah duka. Jadi Jessica itu tidak datang setelah kejadian, seperti Hani kan terus datang dan menceritakan semuanya. Kita cari-cari Jessica dong, karena dia yang ada di sana pada waktu itu hanya ingin tahu tadinya kenapa Mirna kok mendadak bisa kolaps dan segalanya. Jadi saya itu dengan sopan santun saya itu mendatangi Jessica karena dia hanya datang 10 menit ya. Itu pun dengan wajah yang tanpa empati dan tidak menyatakan bela sungkawa sama sekali. Dia duduk di pojokan, saya datangi, saya bilang, "Jessica, saya hanya ingin tahu apakah Mirna ada pesan-pesan terakhir dan apakah ada orang-orang lain di sana? Saya juga tidak ngerti kenapa kok Mirna bisa mendadak pergi. Mungkin Jessica bisa ceritakan." Lalu seperti yang dia katakan, katanya saya seolah-olah mengintimidasi Jessica. Dan itu saya bantah sekali karena saya menanyakan kepada dia itu baik-baik karena belum tahu pada waktu itu bahwa Mirna itu terbunuh begitu loh. Kita taunya Mirna sakit apa ya, kok belum tahu gitu ya kita. Jadi saya tanya. Lalu dia dengan jawaban yang tanpa empati itu mengatakan bahwa ya begitu kejadiannya begitu. Lah saya bilang, tapi kan agak aneh ya Jess, mungkin ingat-ingat deh, ada nggak hal-hal lain yang kejadian sebelum Mirna terus kolaps begitu saja? Lalu dia memandang saya dan mengatakan, saya tidak memasukkan apa-apa ke dalam kopinya Mirna. Saya kaget, saya bilang, Jessica, tunggu dulu, kamu jangan bernafsu begitu, ya kan? Saya sendiri pada waktu itu merasa kok kurang ajar sekali. Saya ini kan cukup tua untuk menjadi ibunya, masa dia mengatakan itu kepada saya. Saya bilang maksudnya memasukkan apa? Ya kan? Kita belum tahu. Dan kalau memang Jessica mengatakan itu, nanti mungkin Jessica harus mencatat semuanya. Nanti kalau ada pemeriksaan polisi baru katakan, saya bukan polisi, saya bukan penyidik, saya sebentar aja setelah dia mau robek Mirna, saya langsung keluar, saya nggak kuat. Ya, ini juga menjadi pertanyaan bagi kami juga, semua juga mempertanyakan, ada kemungkinan kita tidak tahu bahwasanya otopsi itu sangat penting, harus ketika sebuah kasus ingin dilempar ke pengadilan, ingin dilimpahkan ke pengadilan. Waktu itu masalah otopsi, sekali lagi bahwa ada beberapa pernyataan dari para ahli bahwa otopsi sebenarnya ada dua, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Dan sejauh ini yang dilakukan oleh pihak forensik yaitu otopsi bagian luar saja. Lalu kenapa tidak dilakukan otopsi 3 bagian yang dikatakan kepala, bagian dada, perut, dan pinggul? Waktu itu otopsinya hanya di luar saja. Ya itu mengada-ada saja sih. Saya sih udah ikut prosedur dari kepolisian ya. Mereka kan lebih tahu ya. Artinya jadi, waktu itu sempat ditanyain pihak keluarga bahwasanya Mirna jenazahnya harus diotopsi dan keluarga setuju. Pertama tidak setuju, tapi kami harus kan berembuk ya, kami kan punya keluarga besar ya, dan harus diomongin, dan Mirna baru kawin dan kita harus persetujuan dari suaminya dong gitu loh. Kan namanya juga habis merit, terus kejadian seperti ini, siapa yang tega gitu loh. Apalagi saya seorang ibu, gak tega sih sebenarnya, masa udah meninggal terus mau di black gitu. Saya pikir kan kalau otopsi itu kan dibongkar-bongkar ya, kita takut gitu loh, kasihan, bukan apa-apa. Kita sebagai orang tua yang ngelahirin terus gak ada mendadak, terus mau di otopsi, rasanya gimana deh sebagai ibu gitu loh. Jadi kami setelah berembuk lama sekali, ya udah kita memutuskan semua mau diotopsi. Padahal pada waktu itu peti kan sudah ditutup ya,
Tapi karena Pak Krisnamurti datang lalu menjelaskan kepada kami bahwa otopsi itu dilakukan di Rumah Sakit Kramat Jati, Kepolisian Kramat Jati. Jadi itu dilakukan menurut semua sesuai prosedur. Ketentuan prosedurnya kepolisian. Yang membawa Mirna dari rumah duka itu adalah kepolisian yang dikawal oleh Pak Krisnamurti beserta seluruh aparatnya yang mengangkat Mirna dari rumah duka masuk ke ambulansnya polisi, lalu dikawal sampai kira-kira jam 3 pagi gitu, baru kembali lagi ke rumah duka dan pagi itu dikuburkan. Saya masih tanya kepada Pak Krisnamurti, Pak, ini kan besok pagi akan dikuburkan, bagaimana kalau malam ini dilakukan ini, nanti kalau tidak selesai? Dan Pak Krisnamurti bilang, tidak usah khawatir Ibu, ini ada satu tim yang menangani dan akan dilakukan paling lama 3 jam. Dan Mirna akan dikembalikan ke rumah duka sebagaimana sedia kala. Dan itu memang kenyataannya begitu, dan hasilnya apakah itu otopsi menyeluruh atau tidak harusnya ditanyakan kepada kepolisian gitu. Semuanya kan sudah ada di BAP. Kalau tidak, masa kita bisa sampai ke P21? P21 itu perjuangannya kan juga tidak cukup panjang ya Bu ya, mulai Januari sampai kemudian disidangkan bulan Juni. Makanya saya itu kadang-kadang keluarga ini sangat sakit hati kalau misalnya dikatakan tidak diotopsi. Loh, kita ini kan bukan ahli, belum pernah ada kejadian begini di seluruh keluarga kami. Dan kalau orang kematian, ya kita juga tadinya tidak menyangka dibunuh. Apalagi dia bukannya bilang dibunuh di tengah jalan, dia terbunuhnya itu di Cafe Olivier yang ya notabene itu kan kafe elit ya, dan juga dia pergi bersama teman-temannya gitu loh. Jadi kita tuh tidak memiliki tadinya kecurigaan yang sampai kejadian hari ini tuh di luar perkiraan kami. Baik. Tapi otopsi itu dilakukan oleh kepolisian. Baik. Kalau ada yang benar atau salah, ya jangan tanya sama keluarga, karena keluarga kami ini sudah kematian dan kita sudah menuruti semua advis yang diberikan oleh kepolisian. Ya, baik Ibu Ros. Kemudian Ibu Usianti lagi, tanpa mencoba untuk menggali luka-luka lama, saya coba untuk kembali mengulang bahwasanya waktu itu masalah pertemanan ketika tadi dipertanyakan oleh pihak JPU berapa lama pertemanan, kemudian Jessica mengatakan pertemanannya cukup lama, 2007 ke 2015 terakhir, artinya pertemanannya itu kurang lebih 9 tahun. Lalu yang 9 tahun ini setidak-tidaknya pernah dong, apakah pernah Mirna itu ngomong satu kali aja tentang Jessica, walaupun Ibu sempat ngomong waktu itu tidak pernah dipertemukan sebelum Jessica ke rumah? Mirna kalau nggak terlalu deket, biasanya dia nggak mau ngomong ya. Bagi dia nggak ada ketertarikan ya, jadi dia pikir nggak seru gitu loh. Jadi kalau misalnya serius pasti cerita sih. Jadi selama ini nggak pernah sih. Ya, mohon maaf, waktu almarhum sendiri menikah, setelah menikah satu rumah dengan Ibu? Enggak. Terpisah, jadi jarang menceritakan dengan teman-temannya. Iya. Pada saat Mirna mencoba untuk berkumpul bersama Jessica, sempat ngobrol-ngobrol nggak? Saya lagi di kafe nih Ma, atau gimana nggak? Enggak. Kalau Mirna tuh kalau misalnya mamahnya, nggak, pasti mama nggak suka sama yang teman ini, dia nggak akan cerita. Dia tahu gitu loh sifat saya, karena saya tuh orangnya suka cegah dia, jangan main nama ini namanya ibu ya, instingnya lebih kuat gitu loh. Pasti saya kasih tahu gitu loh. Kalau ada keanehan, biasa orang tua kan seperti itu. Lagi saya deket ya sama anak, semua saya deket. Jadi saya memang sama anak-anak deket, dan saya juga suruh sama anak-anak deket sama keluarga dari suami saya. Pokoknya semua dirangkul gitu loh. Ya, tapi mungkin Ibu Santi harus menceritakan pertama kali dia ketemu yang waktu tadi dia juga mengatakan bahwa dia ke rumahnya Mirna, lalu ketemu dengan ibunya. Lalu pada waktu itulah Jessica itu memeluk dengan erat, seolah-olah itu kenal dekat dengan ibunya. Iya. Coba di review ini kan hanya keluarga. Lalu dia memandang saya lagi, dia bilang lagi, saya tidak memasukkan apa-apa ya ke kopinya Mirna. Dan setelah itu dia pergi. Baik. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa sebenarnya selama beberapa hari di rumah duka tidak terlihat sedikit pun wajah Jessica ada di sana. Dia tidak datang. Teman-temannya selalu datang. Nah, lalu waktu itu Jessica bersama siapa?
Dia datang bersama ayahnya. Cuma satu kali? Satu kali, dan itu setelah Mirna petinya ditutup. Mungkin dia tidak berani datang sewaktu Mirna petinya belum ditutup. Dan waktu peti setelah ditutup, keesokan harinya, dia tadi tidak ingat dia datang jam berapa. Saya ingat dia itu kira-kira jam 2, karena saya habis menjemput anak saya yang bekerja di Bali. Saya jemput, terus saya bawa ke rumah duka. Jam 2 siang, itu berapa hari setelah kematian? Itu di rumah duka? Itu malam sebelum besoknya dikubur. Jadi itu kira-kira kan jam 2. Kita baru tahu bahwa ada kematian tidak wajar setelah Pak Krisnamurti itu datang hampir tengah malam Sabtu itu. Jadi sebelum itu kami tidak tahu gitu. Baik, pada saat itu kan Ibu Ros tentu senang juga karena Jessica datang yang ditunggu-tunggu. Kemudian bagaimana respon dari ayahnya? Apakah ada upaya untuk mendekati Ibu Ros selaku perwakilan dari keluarga? Kemudian ada ucapan bela sungkawa dari seorang ayah Jessica? Tidak ada. Jadi ayahnya Jessica duduk di meja lainnya di seberang. Saya tanya sama dia, Jessica datang sama siapa? Lalu dia bilang dengan papa. Oh, di mana papahnya gitu kan? Oh, duduk situ. Saya bilang, terima kasih ya gitu. Saya menyapa ayahnya ya sebagai sopan santun ya. Nah, terus saya ngobrol gitu. Saya sejenak ke ibunda dari almarhum Wayan Mirna Salihin. Ibu, tadi keterangan dari Ibu Ros juga mengatakan bahwasanya cukup terkaget-kaget ketika Jessica datang, dan lebih kaget lagi pada saat Jessica bilang, saya bukanlah orang yang menaruh apapun di dalam sebuah kopi. Nah, di dalam pernyataan sebelum-sebelumnya pernah tidak Jessica mengatakan, saya boleh tidak izin untuk melihat almarhum Wayan Mirna Salihin sebelum ia dikuburkan atau bagaimana? Adik saya sih yang bukan adik saya. Jadi Sandy sendiri waktu di Abdi Waluyo ya, dia pamitan sama Mirna. Pamitan terus cium keningnya katanya. Pada saat dipeti sudah tidak ada lagi? Nggak ada komunikasi lagi. Apa yang Anda rasakan pada saat itu, melihat suatu kejanggalan atau memang waktu itu hanya seketika saja cukup Ibu Ros waktu itu yang melihat? Nggak ada sama sekali kecurigaan? Kita sama sekali nggak curiga sama siapa-siapa ya. Justru kita didatengin polisi, jadi kita harus mencari tahu semuanya. Kalau polisi nggak datang juga kita nggak tahu. Akhirnya kita coba cari Google kemana-mana gitu loh. Akhirnya ya ternyata seperti itu ceritanya. Ya karena pada waktu itu ibunya itu sudah sampai berpingsan-pingsan, sehingga pada waktu Jessica datang, ibunya ini Santi kasih tahu saya, Kak, itu Jessica, yang satunya lagi. Kalau Hani itu sudah setiap hari datang dan nangis, cerita, kita sudah ini. Yang mana yang satunya lagi itu loh, katanya lagi datang. Tolong Kak, tanya ini, ketemuin. Itulah makanya saya itu ceritanya ingin berkenalan ya. Siapa tahu kita bisa dapat informasi, tapi bukan menuduh dia karena belum jelas ini loh kejadian ini. Kita semuanya masih gelap waktu itu kan, kita juga lagi bersedih, mengurus peti, mengurus ini itu, mengurus penguburan. Kita sendiri itu masih bingung gitu loh pada waktu itu. Tapi yang saya katakan adalah bahwa dari pertama saya melihat Jessica, anak ini memang memiliki sesuatu kekuatan batin ya yang sangat keras, dan juga sangat yakin kepada dirinya, dan itu mengatakan kepada saya itu dengan sebagai orang yang agak lebih jauh lebih tua, itu pun dia anggap enteng, tanpa empati, sopan santun pun tidak ada. Artinya ada sesuatu hal yang berbeda dari anak seusianya. Betul. Baik, Ibu Ros selaku tantenya pernah tidak dikenalkan sama teman-teman dekat? Siapa yang Jadi yang mengenalkan itu kembarannya Sandy. Sandy datang karena Sandy juga ingin saya, tante tolong tanyain gitu loh sama Jessica gitu loh, apa yang terjadi sih sebenarnya itu, karena kita kan masih tidak tahu. Sandy bilang, Jess, ini tante saya kenalkan gitu loh, ini kakaknya papi saya gitu. Jadi saya memperkenalkan diri. Siapa nama-nama teman yang pernah diperkenalkan kepada tante Ibu Ros? Bukan, Sandy itu kembarannya maksudnya itu. siapa teman-teman yang pernah diperkenalkan kepada tante? Pernah tidak? Tante ini loh teman-temannya, namanya Hani, ini yang pernah diperkenalkan. Ada, pokoknya kalau teman-teman dekatnya saya rata-rata sudah bertemu.
kalau nama kan saya tidak satu-satu, tapi yang mukanya Jessica ini baru kali itu saya lihat gitu loh. Baik, saya coba ke Ibu Sianti. Ibu Sianti melihat kembali kepada kepersidangan yang ke-26 ini, kemudian pemeriksaan terdakwa tidak ada lagi sudah saksi, tidak ada pula ahli yang dihadirkan, baik itu kuasa hukum maupun pihak penuntut umum, kuasa hukum maupun penuntut umum. Lalu apa yang dapat Anda sampaikan tentang pemeriksaan yang disampaikan oleh Jessica tadi pada saat di persidangan? Sekarang kan saksinya dari pengacara ya, pengacaranya Jessica ya, dan Jessica-nya sendiri yang bersaksi ya. Dan semua yang dia bicarakan, ditanyakan oleh JPU, kayaknya benar-benar itu udah disiapin ya pertanyaan-pertanyaannya. Mereka memang sudah siapin, sudah tahu. Tapi saya percaya di sini kan ada yang lebih tinggi lagi. Ya, saya berharap sama Tuhan aja keadilan harus ditegakkan di Indonesia ini. Kalau di persidangan sebelumnya ada beberapa juga ahli yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum maupun ahli dari pihak jasa penuntut umum. Tapi saya akan lebih condong kepada kuasa hukum yang sudah menghadirkan mulai dari ahli toksikologi, kemudian juga ahli forensik, yang mana pernyataan yang sangat janggal atau tidak memungkinkan buat Anda sebagai Ibunda Mirna Salihin. Maksudnya yang dari saksi yang terakhir? Dari saksi yang sudah pernah dihadirkan oleh kuasa hukum. Semua dari saksi saya atau dari saksi dari kuasa hukum? Kuasa hukum ya. Semua saya lihat percuma ya saya dengarkan mereka. Yang ada cuman kebohongan ya. Jadi ya udah saya serahin aja lagi ke hakim dan biar hakim aja yang menentukan. Saya rasa hakim lebih tahu ya. Kalau baik, kita akan coba untuk melanjutkan kembali karena kedua orang yang hadir hari ini, baik tante dari Mirna Salihin maupun ibunda, juga cukup penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana yang ingin disampaikan oleh publik dan juga masyarakat tentang kematian dari Mirna Salihin. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan kabar khusus usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali kami berbincang dengan dua orang narasumber kami yang tadi sudah dihadirkan di segmen sebelumnya, yaitu tante dari almarhum Wayan Mirna Salihin dan kemudian ibu kandung dari almarhum Wayan Mirna Salihin, yaitu Ibu Ros, dan kemudian ada Ibu Setianti. Ibu Ros, tadi sebelum break Ibu sempat ingin menyampaikan apa sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan? Ya, kami atas nama keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih ya kepada masyarakat maupun kepada hakim dan JPU yang telah bekerja ya siang malam, dan kami tahu bahwa peradilan ini sudah berjalan sampai 26 kali dan kami juga tidak tahu kapan sampai selesainya. Banyak yang menanyakan kenapa kita menghambur-hamburkan uang untuk suatu peradilan begini. Ini bukan kemauan dari keluarga Salihin. Kami ini korban dan kami sebetulnya ingin sekali bahwa kebenaran itu ditegakkan, karena pada waktu Mirna meninggal secara mendadak, anak ini tidak mendapatkan suatu kesempatan untuk mengatakan apa yang ada pada waktu itu. Kalau bisa dilihat di CCTV, dia itu dengan segenap kekuatan itu menghadap kepada Jessica seolah-olah mengatakan, "What did you do to me?" Ya, tapi kita janji kepada Mirna pada waktu itu bahwa kita akan mencarikan kebenaran. Dan kebenaran itu akan ada di atas segala-galanya. Kami tidak tahu apakah sekarang ataukah nanti, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu, karena keluarga kami sudah kehilangan anak. Mungkin yang mencerca kami itu tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan anak. Hanya mereka yang pernah kehilangan anak umur 27 tahun. Mirna seorang anak yang manis, budi, sangat mengasihi dan sangat disayang oleh seluruh keluarga. Itu direnggut dari kami secara keji. Kami hanya ingin keadilan lah ya, supaya kami ini bisa melanjutkan hidup kami meskipun dengan segala kepedihan, agar Mirna bisa tenang di alam sana. Sebab setelah semua keadaan ini selesai, kami akan melakukan persembahyangan untuk Mirna agar arwahnya bisa tenang di sana. Tapi kami kalau melihat beberapa orang yang bersaksi secara dusta
Ya, Siapa yang Ibu maksudkan? Oh, ada beberapa. Seperti yang terutama yang saya ingat sekali itu adalah dan ingin sekali saya ketemui adalah Dokter Jaya. Karena Dokter Jaya itu yang sebetulnya melakukan formalin kepada Mirna karena di Abdi Waluyo itu pada waktu itu kan keadaan sudah mendesak dan mereka tidak memiliki tempat jenazah. Sehingga dipanggillah Jaya itu oleh Abdi Waluyo. Dan dia bersaksi mengatakan bahwa tidak ada apa-apa terhadap Mirna. Padahal dia tahu bahwa ada kejadian yang tidak wajar karena dia kan ahli forensik. Kenapa dia tidak langsung mengatakan kepada kami sebagai keluarga bahwa ini jangan diformalin dulu, marilah kita ke otopsi. Nah, otopsi itu akhirnya terjadi setelah Pak Krisnamurti meyakinkan keluarga bahwa tanpa otopsi kita tidak bisa melanjutkan kasus. Jadi kata-kata yang mengatakan tidak otopsi atau otopsi itu salah, itu melecehkan kepolisian Republik Indonesia. Baik. Gitu. Baik Ibu Ros, saya tahan sebentar, saya menuju ke Ibu Sianti. Ibu Sianti menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ros, selaku tante juga kemudian juga pasti tahu betul bagaimana keluarga mencoba untuk maju ke persidangan. Tadi dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Jaya di dalam keterangannya tentang formalin. Tadi dikatakan sebenarnya formalin itu yang meminta siapa sih? Apakah keluarga atau memang arahan dari pihak dokter? Saya juga nggak tahu ya, katanya kalau kelamaan bau. Jadi di Darmais diusulkan harus disuntik. Jadi harus dimasukkan formalin. Jadi saya kan takut kan kalau bau ya, kan kita hari Minggu baru mau dikubur gitu loh. Tapi setelah itu ya udah pas ada Pak Jaya itu mau formalin, saya ada di situ. Saya juga bertanya apa perlu disobek gitu loh caranya. Tapi dia nggak jawab apa-apa sih. Kayaknya bagi dia kayak menyenangkan melakukan itu. Kayak seperti bernyanyi santai dan aja. Ibu waktu itu hadir di dalam ada di dalam situ dan melihat proses. Iya. Saya ahlinya bidang cyanida yang masuk ke badan orang, Pak. Saya dokter. Itu bagaimana bisa masuk kalau bisa tidak hilang lewat nggak air? seluruhnya kalau ada ditemukan di lambung? Iya, tapi yang sudah ada di lambung, di hati, itu keahlian saya, Pak. HCN itu asam sianida yang sifatnya gas. Kalau itu memang Saya tidak dapat satu ruangan memastikan sidang itu memang mungkin bagaimana sianida bisa tapi yang berada kita di temukan sana. bukan HCN. Tetapi dari hasil tidak ada bukti. Kami mencurigai adanya pengeditan manual. Sama berbeda, sosok yang berbeda, kita lihat mana yang lebih bagus. Takut Pak pengacara. Seperti yang Anda tanyakan pada Anda Prof. Edi. sendiri tidak pernah saya persoalkan ahli Anda menggunakan metode apa. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus bersama saya Dita Faisal. Kali ini masih dengan persidangan dengan kasus yang sama, yaitu kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Hari ini sudah tidak ada lagi pihak saksi maupun ahli yang diperiksa, baik itu dari pihak jaksa penuntut umum maupun dari pihak kuasa hukum. Tetapi hari ini adalah akhir dari sebuah drama yang cukup panjang, di mana persidangan hari ini yaitu sidang ke-26. Agendanya adalah pemeriksaan terdakwa yaitu Jessica Kumala Wongso. Di dalam pemeriksaan ini tentunya ada beberapa pertanyaan. Jessica Kumala Wongso dalam hal ini bertindak sebagai terdakwa, duduk di meja terdakwa, kemudian dicecar sejumlah pertanyaan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di dalam rentetan pertanyaan, jaksa penuntut umum menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kronologis ketika Jessica Kumala Wongso tiba di Indonesia, kemudian melakukan pertemuan dengan Wayan Mirna Salihin, Hani maupun Vera di Cafe Olivier. Dan pada saat di Cafe Olivier, tepatnya pada 6 Januari 2016 yang lalu, Jessica Kumala Wongso pada saat itu sudah melakukan komunikasi melalui WhatsApp, yang sebenarnya grup WhatsApp tersebut di-invite ataupun dibuat oleh Mirna Salihin. Dan di dalam grup percakapan tersebut ada sebuah komunikasi yang intinya adalah menentukan dua tempat, di mana dua tempat yang dipilih tidak hanya Cafe Olivier, tapi juga ada sebuah kafe yang juga berada di Grand Indonesia. Kenapa Grand Indonesia?
semua adalah kesepakatan bersama, mulai dari kesepakatan dari Mirna, Jessica sampai dengan Hani bahwa tempat yang paling strategis dan sangat memungkinkan pada saat itu pada 6 Januari adalah di dalam kafe yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Mengingat tentang rentang waktu yang sudah ditentukan, seolah-olah ada sebuah penggiringan upaya untuk mengarah kepada Cafe Olivier. Ini kemudian ditanyakan juga oleh jaksa penuntut umum, kenapa di dalam rekaman WhatsApp grup di dalam tersebut ada 7 kali permintaan, 7 kali permintaan dari Jessica Kumala Wongso untuk seolah-olah mengarah kepada Cafe Olivier. Nah, di dalam Cafe Olivier tersebut kemudian ada permintaan pemesanan es kopi Vietnam, tetapi satu kali yang tadi sudah diungkapkan oleh Jessica Kumala Wongso bahwa di dalam rekaman WhatsApp grup tersebut Jessica Kumala Wongso hadir lebih dulu dibandingkan dengan teman-temannya yaitu Hani maupun Mirna Salihin. Waktu itu Jessica Kumala Wongso sudah memesan terlebih dahulu koktail, kemudian juga memesankan dan menanya kepada teman-temannya di grup yang ditanyakan adalah Mirna pesan apa. Kemudian pada saat itu Mirna memesan es kopi Vietnam karena sebelumnya Mirna juga sempat meminum es kopi Vietnam yang ada di Cafe Olivier dan menyukai kopi tersebut. Jessica pun menceritakan kepada jaksa penuntut umum bahwa kenapa ia memilih koktail. Alasan utama ia memilih koktail yang ada di Cafe Olivier adalah jenis old fashion cocktail. Ini adalah koktail yang tidak pernah dicoba sebelumnya pada saat di Australia. Sehingga alasan yang tepat buat dia memilih menu tersebut, minuman tersebut adalah karena belum pernah mencoba sama sekali. Kenapa pula tadi ditanyakan bahwa Jessica Kumala Wongso langsung memesankan secara inisiatif yaitu es kopi Vietnam, yang menanyakan bahwa inisiatifnya pula untuk mentraktir teman-temannya karena seperti yang sudah berlalu di Australia, Mirna Salihin pernah mentraktir Jessica sehingga Jessica menggunakan momentum ini untuk mentraktirnya. Nah, pertanyaan lainnya pula timbul dari jaksa penuntut umum, alasan yang paling utama dan cukup mengherankan bagi JPU, mengapa sebenarnya Jessica membayar terlebih dahulu tagihan dari es kopi Vietnam dan juga koktail yang sudah dipesan, bahwa di dalam pernyataannya Jessica mengungkapkan pemesanan koktail kemudian es kopi Vietnam dan juga pembayaran dilakukan lebih awal. Ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso ketika berada di Australia. Jaksa penuntut umum pun mempertanyakan kejanggalan mengapa Jessica Kumala Wongso hadir lebih dulu, bukannya hadir lebih malam saja menghindari kemacetan. Kemudian Jessica seketika langsung menjawab bahwa keinginannya pada saat itu untuk hadir lebih dulu adalah karena mencoba untuk menghindari jam 3-in-1. Ini juga merupakan saran dari ayah Jessica Kumala Wongso agar hadir lebih dulu, datang lebih dulu, dan kemudian juga inisiatif dari Jessica agar ia hendak berjalan-jalan terlebih dahulu di Grand Indonesia Mall yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Pemirsa, di dalam pernyataan ini, jaksa penuntut umum mempertanyakan soal inisiatif Jessica Kumala Wongso untuk meninggalkan Cafe Olivier sejenak, kurang lebih 1 jam, kemudian berada di dalam shop, yaitu semacam toko yang menjual berbagai macam peralatan perlengkapan kecantikan wanita. Dan pada saat itu Jessica langsung